Setelah Nabi Daud wafat, Nabi Sulaiman menggantikannya baik sebagai raja yang mewarisi tahtanya, maupun sebagai nabi yang terus mempublikasikan risalah kenabiannya untuk disampaikan kepada umatnya. Salah satu mukjizat yang Tuhan berikan kepadanya adalah mampu memahami bahasa binatang. Nabi Sulaiman dikenal sebagai nabi terkaya di muka bumi menurut catatan sejarah. Kerajaannya sangat mewah dan megah pada masanya. Dia belajar dari pengetahuan dan penilaian ayahnya yang luas dan sering bergabung dengan ayahnya selama konferensi. Suatu hari, Nabi Sulaiman sedang dalam perjalanan ke Yaman. Di tengah perjalanan, Nabi Sulaiman kekurangan air, dan kebetulan ada seekor burung hudhud yang lewat. Nabi Sulaiman kemudian memanggil burung tersebut dan memerintahkannya untuk membantu mencari air. Burung hudhud berkata, "Maaf ya Rasulullah, ketika aku sedang bepergian jauh mencari air, aku melihat sebuah negeri yang megah bernama Saba. Negeri itu diperintah oleh seorang ratu yang bernama Balqis. Ratu Balqis mempunyai pasukan yang besar dan sakti. Dikenal juga sebagai Ratu Sheba yang memerintah kerajaan kuno Saba. Kerajaan Saba berada di wilayah yang sekarang dikenal dengan nama Yaman, di barat daya Jazirah Arab. Ibu kota Saba diyakini adalah Ma'arib yang terletak di dekat kota Sanaa, ibu kota Yaman saat ini. Ratu Balqis dikenal sebagai pemimpin yang demokratis. Ia merupakan putri dari Raja Syarahil, pemimpin negara Yaman, keturunan Yarib bin Qahtan, nenek moyang bangsa Arabia. Nah, menariknya, Ibunda Ratu Balqis bukanlah seorang ras manusia, melainkan seorang jin yang bernama Raihanah binti Sakan. Ratu Balqis terkenal dengan kebijaksanaannya dan kekayaan kerajaannya. Namun sayangnya, sang burung berkerudung juga mengungkapkan bahwa masyarakat kerajaan Saba menyembah matahari, bukan Tuhan yang Maha Esa. Sebagai informasi, burung berkerudung merupakan salah satu jenis burung pelatuk dengan nama ilmiah Upupa epops. Burung ini mempunyai ciri khas pada paruh dan jambulnya yang panjang, kepala, leher, dada, dan punggung berwarna coklat dengan ujung berwarna hitam. Ukuran tubuhnya sekitar 30 cm lebih besar dari burung merpati, dengan lebar sayap antara 44-48 cm. Burung hudhud mempunyai keistimewaan tersendiri. Ia mempunyai penglihatan yang tajam hingga mampu menembus kegelapan bumi untuk mencari sumber air. Burung ini juga bisa terbang jauh melintasi berbagai negara. Mendengar ini, Nabi Sulaiman merasa prihatin dan memutuskan untuk mengirim surat kepada Ratu Balqis. Dalam surat tersebut, Nabi Sulaiman mengajak Ratu Balqis untuk datang kepadanya tanpa memperlihatkan perlawanan, dengan sikap tunduk dan rendah hati, serta tanpa berlaku sombong. Pesan dalam surat Nabi Sulaiman mencerminkan kebijaksanaan dan kerendahan hati yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman, yang menekankan pentingnya mengakui kebesaran Allah di atas segalanya. Setelah membaca surat tersebut, Ratu Balqis memutuskan untuk mengirim utusan kepada Nabi Sulaiman dengan membawa hadiah. Hadiah tersebut merupakan simbol persahabatan dan rasa hormat Ratu Balqis terhadap Nabi Sulaiman. Namun, ketika rombongan Ratu Balqis datang membawa hadiah, Nabi Sulaiman menolaknya. Nabi Sulaiman menolak hadiah tersebut karena tujuannya bukan untuk mendapatkan harta benda, melainkan untuk mengajak Balqis dan kaumnya menyembah Allah, pemilik alam semesta. Nabi Sulaiman menolak hadiah tersebut dan mengatakan bahwa apa yang diberikan Allah kepadanya jauh lebih baik daripada apa yang dimiliki Ratu Balqis. Ratu Balqis merasa terkejut dan menyadari bahwa kerajaan Nabi Sulaiman jauh lebih besar dan kuat. Ratu Balqis kemudian memutuskan untuk pergi sendiri ke kerajaan Nabi Sulaiman. Sementara itu, Nabi Sulaiman ingin memberikan kejutan kepada Ratu Balqis. Dia bertanya kepada para pengawalnya tentang apa yang paling disukai Ratu Balqis, dan mengetahui bahwa Ratu Balqis sangat menyukai singgasananya. Nabi Sulaiman kemudian memerintahkan jinnya untuk membawa singgasana Ratu Balqis ke hadapannya. Ketika Ratu Balqis tiba di kerajaan Nabi Sulaiman dan melihat singgasananya sudah ada di sana, ia sangat terkejut. Ratu Balqis juga terkejut dengan istana Nabi Sulaiman yang dilapisi kaca. Istana tersebut dirancang sedemikian rupa sehingga tampak seperti kolam yang berisi ikan-ikan. Ketika Ratu Balqis melihat hal ini, dia mengira itu adalah kolam berisi air dan ikan, sehingga dia mengangkat gaunnya. Kejutan ini menunjukkan kecerdasan dan keahlian Nabi Sulaiman dalam teknologi dan seni.
yang semakin memperkuat keyakinan Ratu Balqis. Kejadian ini membuat Ratu Balqis memutuskan untuk menerima ajakan Nabi Sulaiman untuk memeluk agama Allah. Setelah Ratu Balqis menerima agama Islam, dia kembali ke kerajaannya di Sabak. Dia kemudian mengajak rakyatnya untuk memeluk agama yang sama. Ratu Balqis dan rakyatnya kemudian meninggalkan penyembahan matahari dan beralih kepada penyembahan Tuhan Yang Maha Esa. Ia pun diperistri oleh Nabi Sulaiman dan akhirnya hidup bahagia. Itulah kisah bersatunya Nabi Sulaiman menaklukkan Ratu Balqis, penguasa wanita hebat saat itu. Mereka hidup dalam kedamaian dan harmoni. Ratu Balqis terus memimpin kerajaannya dengan bijaksana dan adil, mengikuti ajaran-ajaran yang dia pelajari dari Nabi Sulaiman. Sementara itu, Nabi Sulaiman terus memimpin kerajaannya di Baitul Maqdis, dan dikenal karena kebijaksanaan dan keadilannya. Dia juga terus berkomunikasi dengan berbagai makhluk, termasuk manusia, jin, dan binatang, menggunakan karunia yang diberikan Allah kepadanya. Dengan demikian, kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis berakhir dengan kebahagiaan dan kedamaian. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan bagaimana kebijaksanaan dapat membawa perdamaian dan harmoni.